kita akan belajar atau bercerita lebih tepatnya tentang jajan minim sampah. Jadi tidak bisa dipungkiri kita semua pasti punya kegiatan belanja, beli sesuatu atau bisa kita sebut itu jajan. Nah, tapi ternyata kebiasaan konsumsi kita atau kebiasaan jajan kita sehari-hari itu ternyata bermasalah, menimbulkan masalah yang banyak. Di sini teman-teman siapa yang suka jajan? Masya Allah. Ada yang nggak suka jajan? Ada yang nggak suka jajan? Oh, nggak suka jajan. Kenapa nggak suka jajan? Oh, nggak dibolehin. Ya lagi COVID, ya betul. Betul. Oh gitu. Bisa ke slide selanjutnya.
lanjutkan ya. Perkenalkan, saya Anissa Bernadina Triata Harja atau biasa dipanggil Bunda Aska. Kebetulan saya founder dari Zero Waste Tangerang, terus founder juga dari Zewata Bookshop dan Saduri Shop. Bunda Aska nanya dulu deh, kira-kira teman-teman suka jajan apa sih? Jajan es, jajan es krim, terus apa lagi? Apa lagi? Wah, banyak ya jajannya ya. Boleh jajan banyak-banyak gitu sama ayah bunda? Boleh, alhamdulillah ayah bundanya baik semua ya. Habis jajan, biasanya apa yang tersisa setelah jajan? Sampahnya. Terus kira-kira sampahnya dikemanain? Dibuang ke tong sampah. Terus begitu sampahnya masuk ke tong sampah, setelah itu sampahnya kemana? Ke laut. Belum sampai ke laut. Belum sampai ke laut. Kemana dulu? Enggak semuanya ke tempat daur ulang. Ya, jadi sehabis sampahnya dimasukkan, kita masukkan ke dalam tong sampah. Jadi setelah sampahnya dimasukkan ke dalam tong sampah, biasanya sama bunda diambil sampahnya terus dikasih ke bapak petugas kebersihan. Terus habis itu diangkut sama truk, diangkut sama truk. Terus setelah diangkut sama truk ke tempat pembuangan atau daur ulang. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya sampah yang sudah bercampur bisa didaur ulang? Dipisahin. Mesin apa coba ya? Jadi sekarang kita belum punya mesin pemisah sampah. Jadi kita semua seharusnya sebelum memasukkan sampah ke dalam tong sampah harus kita pilah dulu. Siapa yang tahu kategori sampah apa aja? Sampah basah dan sampah kering. Sampah basah dan sampah kering. Sampah basah dan sampah kering itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu dari apa? Kardus, plastik, kaca. Kalau sampah basah apa aja? Kalau sampah basah apa aja? Basah, kulit jeruk. Kulit jeruk, betul. Apa lagi? Buah naga. Kulit buah naga, kulit buah-buahan ya. Terus apa lagi? Apel. Bagus minyak. Apa? Durian? Bekas apa? Gula. Iya, jadi semua Bekas minyak. bekas minyak. Bekas sabun. Bekas minyak itu maksudnya kategori apa? Kategori basah. Enggak. Jadi kalau biarpun dia minyak basah, tapi karena dia plastik masuknya kategori Buang sampah. anorganik. Jadi sampah itu terdiri dari dua, ada organik dan anorganik. Organik itu yang bisa dikomposkan, yang bisa kita kubur kembali lagi ke dalam tanah dan dia hancur. Tapi ada juga yang anorganik. Nah, yang anorganik ini yang menjadi masalah.
jajanan. Coba kita inget-inget gimana sih jajanan kita kalau dikemas. Jadi misalnya ada somai, ada roti, ada sosis, ada apa lagi? Ada es krim. Semua kalau kita beli ke penjualnya, pertama-tama dimasukkan ke dalam mika. Habis masukkan ke dalam mika, masuk lagi ke dalam kantong kresek. Habis itu ditambah apa lagi? Ditambah sendok sama garpu plastik. Sisanya banyak banget ya. Padahal kita cuma butuh apanya? Kita cuma butuh makanannya, bukan butuh plastiknya. Boleh menulis ya? Ya, boleh catat. Semampunya. Nah, ada juga jajanan yang dalam kemasan. Jajanan dalam kemasan ini biasanya ada di toko-toko di mart. Jadi semuanya sudah dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, selesai makan semua kita campur. Ada sisa roti, ada sisa sosis, ada bungkus kemasan, semuanya kita campur masukin ke dalam sampah. Karena kenapa? Karena kita dari kecil diajari untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi cukupkah? Pertanyaannya cukupkah kita buang sampah pada tempatnya? Cukupkah? Slide-nya. Nah, ini kita akan bahas kemana sampah kita pergi. Kemana sih sampahmu pergi? Ada yang tahu kemana sampahmu pergi? Tidak. Sampah. Kita lihat ya di sini ya. Di sini boleh Ustaz? Samping Ustaz? Samping Ustaz di sini? Nah, ini yang tadi Bunda Eska cerita, sampah yang kita buang ke dalam tong sampah dimasukkan ke dalam plastik semuanya sama Bunda atau sama Bibi atau sama Mbak, terus dimasukin ke tong sampah, habis itu dibawa oleh truk petugas kebersihan ke TPA. Langsung dibawa ke TPA. TPA itu apa? Tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi sampah yang kita pikir itu menghilang dari rumah, gitu hilang, tapi enggak. Sampah itu cuma berpindah tempat. Nah, sampah-sampah yang bercampur itu menghasilkan gas metana yang menyebabkan pemanasan global. Nah, gas metana ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena gas metana ini memiliki kadar toksin yang lebih berbahaya 21 kali daripada karbon dioksida. Jadi kalau teman-teman malam-malam tidur di bawah pohon itu akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, kalau kita tidur di bawah pohon, kita bisa pingsan. Nah, gas metana ini lebih bahaya 21 kali lipat daripada si karbon dioksida. Nah, pemanasan global ini apa pemanasan global ini menyebabkan satu, naiknya suhu bumi. Kedua, bisa menyebabkan kebakaran. Ketiga, bisa mencairkan es di kutub. Yang keempat, karena es di kutub sudah cair, jadi tingkat permukaan laut naik, akhirnya rumah-rumah kebanjiran semuanya. Next. Nah, jadi gas pembuangan sampah kita ke TPA ini menghasilkan banyak masalah. Satu, gas metana yang terbang ke atmosfer. Kedua, ada muncul air lindi. Jadi karena
sampahnya bercampur, proses pembusukan zat organik yang tadinya harusnya jadi kembali tanah, tapi dia bercampur sama plastik, bercampur sama kaleng, itu proses pembusukannya tidak sempurna. Jadi mereka kena hujan, kena panas, nah air embesarnya itu masuk ke dalam permukaan tanah, dan itu yang mengakibatkan air tanah menghasilkan zat asam yang beracun. Nah, hal ini dibuktikan dengan daerah-daerah sekitar TPA itu tempat-tempatnya rumah-rumahnya nggak bisa lagi ngambil air tanah, jadi mereka harus beli air di tempat yang lain. Next. Nah, ini TPA di Kota Tangerang. Jadi di Tangerang Raya ada 3 tempat pemrosesan akhir. 1 di kota, 1 di kabupaten, 1-nya lagi di Kota Tangerang Selatan. Nah, ini TPA Rawakucing luasnya 34,8 hektar dan menampung 1.500 ton sampah setiap hari. Karena kenapa? Setiap satu rumah menghasilkan 0,5 kilogram sampah setiap hari. Nah, ini kondisi TPA Rawakucing. Di sana ada pemukiman pemulung. Terus next. Nah, ini Ramadan tahun lalu TPA Cipecang di BSD itu longsor. 100 ton sampah itu longsor ke Sungai Cisadane, sampai akhirnya Sungai Cisadane-nya bau. Nah ini dari atas. Jadi 100 ton, bayangin teman-teman, 100 ton itu banyak banget loh, masuk ke dalam air, semuanya sampah. Next. Nah, ini sisa konsumsi kita semua. Next lagi. Nah, ini juga masih TPA Cipecang. Nah, ini TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang. Ini adanya di Mau. Next. Nah, truk yang besar cuma jadi sekecil itu. Next lagi. Nah, ini ada fakta yang nggak semua orang tahu. Jadi ada ledakan TPA Lewi Gajah di Bandung pada tahun 2005 itu longsor dan sempat meledak. Jadi karena gas metananya meledak, sampahnya naik dan longsor mengubur 2 desa dan 157 orang meninggal tertimbun sampah dan nggak bisa digali, nggak bisa ditemukan. Next. Nah ini waktu yang dibutuhkan untuk sama-sama terurai. Ada kulit pisang 2 pekan, kertas 2-4 pekan, kardus 2-4 bulan, karton susu 5 tahun, gelas kertas 50 tahun, plastik kresek 20 tahun, sedotan plastik 50 tahun, kaleng 100 tahun, botol plastik 450 tahun, botol kaca 500 tahun, dan styrofoam tidak akan pernah bisa terurai. Siapa yang masih mau jajan pakai styrofoam sama plastik? Nah, ini sedotan plastik. Siapa yang masih suka pakai sedotan plastik? Kadang-kadang. Berapa lama dipakainya? Gitu. Kira-kira berapa lama? Satu kali itu kira-kira berapa menit? 1 menit kan? Paling lama tuh 15 menit. Tapi ternyata penggunaan sedotan plastik di Indonesia itu paling tinggi. Karena banyak banget orang yang suka pakai sedotan. Terus sedotan itu yang dipakai setiap hari ada 93,2 juta unit. Kalau semua orang pakai sedotan, bisa-bisa kalau dibarisin gitu
sedotannya akan berjarak dari Jakarta sampai Meksiko, jauh banget ya. Terus kalau dalam satu pekan, sedotan itu kalau dijajarin itu bisa mengelilingi bumi 3 kali, saking banyaknya. Next. Nah, ini juga jadi masalah. TPA longsor, kebiasaan masyarakat buang sampah ke sungai dan sampah tercecer. Jadi selama perjalanan truk dari rumah-rumah ke TPA itu banyak banget sampah yang berterbangan, masuk selokan, dan akhirnya sampahnya sampai di laut. Next. Nah, ini polusi sampah di laut. Ini di Bali dan ini terjadi di semua lokasi laut di Indonesia. Next, ini polusi sampah di laut. Ini pulau sampah plastik. Ini pulaunya semuanya isinya sampah dari seluruh dunia datang ke Laut Pasifik. Disebutnya Pacific Garbage Patch. Next, nah ini pulau-pulau sampah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik pulau sampah di dunia. Dan biasanya sampah-sampah itu ada di pusaran samudra. Jadi setiap samudra itu punya pusaran. Nah, biasanya sampah-sampah dari darat itu ke tengah samudra, terus mereka berkumpul di satu pusaran. Dan yang terbesar itu ada di Samudra Pasifik Utara yang besarnya 1.760.000 km, lebih besar dari Indonesia. Sampahnya luasnya lebih besar daripada Indonesia. Next. Nah, ini yang terjadi di pulau sampah Pasifik. Ada bangau terperangkap kantong plastik, dia jadi nggak bisa makan sampai akhirnya mati. Terus banyak singa laut yang terjerat sama jaring ikan. Terus udah gitu juga ada penyu yang terperangkap jaring ikan. Next. Nah, penyu itu makannya ubur-ubur. Ubur-ubur itu makanan kesukaannya penyu. Nah, tapi karena banyaknya kantong plastik yang masuk ke dalam lautan, nah si penyu ini menyangka kalau kantong kresek ini ubur-ubur, jadi mereka makanin kantong kresek. Nah, ini ada anjing laut yang terperangkap di jaring ikan. Ini banyak banget di di pulau sampah plastik itu. Next. Nah, ada yang udah lihat videonya belum? Nanti cari ya kalau yang belum lihat ya. Tahu ya? Nah, ini ada penyu tertusuk sedotan. Jadi jangan suka buang sedotan sembarangan ya. Nah, ini sedotannya masuk ke dalam hidungnya, terus dibantu dicabut. Next. Nah, ini. Jadi banyak binatang-binatang yang nggak tahu kalau itu plastik bukan makanan mereka. Mereka makanin plastik yang tersebar di daratan, yang tersebar di lautan, sampai mereka tuh kelaparan, nggak ada gizinya sampai mereka mati. Nah, next. Nah, ini di Wakatobi, Sulawesi. Ini ada paus yang ditemukan mati. Nah, waktu dibelah perutnya ada 5,9 kg sampah plastik. Ada tutup galang, ada tali-tali, ada jaring ikan, ada sendal plastik juga ada masuk ke dalam itu. Jadi hewan-hewan itu nggak tahu apa yang mereka makan. Jadi tugas kita semua untuk menjaga lingkungan. Next. Nah, apa yang pergi ke laut akan kembali lagi ke kita. Nah, plastik itu misalnya apa ya? Plastik kayak mainan gitu. Itu kalau didiemin itu mereka akan hancur sendirinya, akan terpecah-pecah. Nah,
mereka terpecah-pecah jadi mikroplastik yang kecil-kecil dan dimakan sama ikan, masuk ke dalam tubuh ikan, terus ikannya kita makan. Nah, ini ikan ekor kuning yang biasa bunda masak gitu. Ini dalamnya banyak serpihan plastiknya. Nah, kalau dibiarkan konsumsi kita begini terus, tahun 2050 lautan akan lebih banyak plastiknya daripada ikannya. Next, terus apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, next. Jadi caranya cuma satu, cegah sampah sebelum terjadi. Jadi sebelum kita beli sesuatu, kita mikir dulu apa ya yang harus dilakukan supaya kalau kita beli sesuatu tuh nggak ada sampahnya. Next. Nah, yang pertama, tidak membeli air kemasan botol dan gelas sekali pakai, kecuali lagi darurat banget. Nah, terus usahain kita refill. Jadi kita bawa gelas atau bawa botol dan sebisa mungkin kita isi ulang kita minum. Itu jauh lebih baik daripada kita beli botol air minum dalam kemasan dalam botol. Next. Nah, gunakan wadah. Jadi kan setiap dari kita pasti punya kotak makan, punya rantang, punya gelas, punya botol. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Nggak perlu beli yang baru, tapi itu bisa mencegah sisa plastik dari kita jajan. Next. Nah, kalau kita semua udah berusaha untuk jajan nggak pakai kemasan, tapi masih ada sampahnya, gimana caranya? Dipilah. Jadi biasanya jajanan kita itu dibagi 5. Ada kaleng, plastik, karton susu, residu, sama kompos. Nah, yang kaleng masuk ke kaleng, yang plastik masuk ke plastik, yang karton susu masuk ke situ juga. Yang kompos nanti akan berbagi di tanah. Nah, yang residu ini yang dibawa ke TPA. Seharusnya begitu, tapi kebiasaan kita semuanya dimasukin ke dalam plastik, kirim ke TPA, gitu. Jadi TPA-nya jadi overloading. Padahal harusnya TPA itu cuma berisi residu. Next. Nah, Ramadan sebentar lagi. Apa sih yang diingat tentang jajanan Ramadan? Tajil. Apa lagi? Marjan. Apa? Marjan. Oh, marjan. Nah, nanti waktu Ramadan itu pasti setiap jam 4 pasti semua keluar rumah. Terus cari makanan buat bukaan. Terus ada pasar Ramadan. Tapi biasanya kalau kita ke pasar Ramadan ada yang nggak diplastikin tapi dimasukin ke dalam plastik. Satu pisang goreng masukin ke dalam satu kresek. Risol masuk ke kresek. Misalnya kita beli 10 kue sampai rumah sisanya 10 kresek. Nah, belum lagi kolak dimasukin ke dalam apa? Ke dalam cup. Ada yang dimasukin ke dalam apa? Ke dalam plastik. Styrofoam. Ya, ada juga apa jajanan yang dimasukin ke dalam styrofoam. Dan Ramadan yang harusnya kita menahan nafsu, tapi buktinya sampah sama kemarin itu meningkat 20%. Dan banyak TPA yang tutup selama Ramadan. Jadi ada di beberapa tempat yang selama Ramadan kita nggak bisa buang sampah. Akhirnya selama Ramadan sampahnya numpuk di rumah. Next. Nah, sebetulnya bisa kita misalnya beli takjil itu bisa nggak perlu ada sampah di rumah. Jadi kita bisa kulkas kain, bawa botol minum, bawa wadah makanan. Kita datang ke
ke warung, ke kios jajanan, ke kios takjil, kita bisa beli tanpa plastik gitu. Next. Nah, ikhtiar lainnya kan sekarang sering banget ya kita beli makanan online. Misalnya bundanya siapa jual brownies, bundanya siapa jual risol. Nah, kita bisa bisikin bunda atau bisikin ayah bunda, kalau mau beli makanan bilang ya pakai wadahku sendiri gitu. Nanti atau tukar wadah itu juga bisa cara. Jadi minta ke penjual untuk menyediakan wadah, terus nanti kita tukar sama wadah kita di rumah. Itu yang paling mudah. Terus next. Nah, teman-teman udah tahu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, dia akan melihat balasannya pula. Jadi hal ini mungkin kecil, hal ini mungkin sepele, cuma pakai botol minum, cuma sedia kotak makanan, tapi jangan lupa diniatin untuk ibadah, diniatin karena Allah, supaya sampah-sampah plastik tidak semakin banyak. Mudah-mudahan kebaikan ini akan memberikan kebaikan yang lebih banyak lagi, apalagi selama bulan Ramadan. Next. Sekian materi dari Bunda Aska. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaidun. Baik ya, Masya Allah. Tadi itu adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi untuk menjaga bumi kita, ya, agar di tahun 2050 itu ya tidak semakin banyak pulau-pulau sampah. Ya, tadi sudah dicatat ya, apa saja itu tadi itu? Coba bisa disebut ya. Menggunakan gelas apa itu tuh? Ada tuh salah satunya kalau kita ingin menjaga bumi, ya, kita menggunakan gelas, bukan gelas yang sekali pakai, ya. Kemudian tidak menggunakan sedotan, iya, sedotan plastik, ya. Ya, nanti insya Allah akan menjadi sistem. Baik, ada yang mau bertanya, teman-teman? Apa? Pakainya sedotan besi. Boleh ya?
Salah sis. Salah sis. Itu miknya. Jadi sampah itu harusnya seharusnya sampah makanan itu harusnya kita kubur, harusnya kita komposkan. Tapi karena sampahnya tercampur dengan sampah yang lain, tercampur dengan sampah plastik, tercampur dengan sampah kaleng, dia sampah yang harusnya masuk ke dalam tanah dikubur, dia malah menghasilkan gas. Dia malah dia tidak dia tidak hancur sempurna. Jadi caranya harus dipisahkan. Menghasilkan gas, jadi sampah makanannya harus dipisahkan dari plastik, terus kita kubur. Kalau sampahnya dipisahkan dan dikubur, insya Allah tidak akan menghasilkan gas. Itu. Ada lagi yang mau nanya? Bisa Nes. Ada lagi. Jadi gimana Danes? Harusnya dipisah ya. Jadi nggak tercampur dengan plastik. Siapa lagi yang mau tanya? Sudah. Udah. Baik teman-teman, itu ya, Masya Allah. Insya Allah nanti ada hadiah buat yang bertanya. Insya Allah ya. Baik, istirahat. Ya, terima kasih kepada Bu. Terurainya sampai 100 tahun, lama sekali kan ya? 500 tahun, Masya Allah, lama sekali. Ya, tidak bisa terurai. Ya, tadi tidak bisa hilang. Jadi sampahnya itu kalau Anda di depan rumah teman-teman kemudian sampahnya hilang, itu bukan sampahnya hilang, tapi hanya berpindah tempat saja. Ya, berpindah tempatnya tadi ke TPA, tempat pembuangan air akhir, ya. Atau ya itu nanti bisa juga tadi ada yang terbawa air kemudian sampai ke laut tuh tadi, ya, ke pusaran-pusaran di laut, ya. Yang mana semakin hari, ya, tahun tadi itu 2050 airnya di laut semakin tinggi, ya, yang membuat banjir. Atau tadi yang es di kutub itu bisa mencair, ya, akibat adanya gas metana, gitu ya teman-teman ya. Masya Allah. Maka ini sangat sesuai ya dengan firman Allah, Zaharal fasadu fil ardh, ya, bahwasanya telah nampak kerusakan di muka bumi itu diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Ya, siapa? Manusia yang tidak mau membuang sampah, ya, dengan baik, ya, atau tadi makan makanan yang mengandung banyak sampah plastik. Tadi kalau ada yang suka jajan-jajan itu, ya, hindari, ya, jajanan-jajanan yang banyak mengandung sampahnya. Yang dimakan itu sedikit tapi sampahnya banyak sekali. Ya benar ya? Iya. Kadang ada tuh jajan plastiknya besar gitu kan ya, isinya cuma 3 biji. Iya, benar nggak? Sedikit sekali, mending nggak usah jajan. Ya, hanya mending deh beli jajannya sama itu tuh, bundanya Rizal tuh, Risol. Itu kan nggak ada sampahnya tuh. Ya, banyak nggak? Itu makan Risol. Ya, tadi nggak ada sampahnya kan ya? Ya. Tidak ada sampahnya. Terus tadi apa? Jangan beli jajan yang pakai styrofoam. Ya, styrofoam itu nggak bisa terurai. Atau tadi sedotan. Kalau sedotannya tadi disambung-sambung, ya, bisa sampai ke Meksiko, dari Indonesia ke Meksiko. Banyak nggak itu teman-teman? Banyak. Ya. Makanya kalau minum itu, ya, tadi bisa pakai sedotan besi. Ya, nanti bisa dipakai setiap hari, nggak dibuang, ya, tidak dibuang. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya, mari kita tutup. Tuh, baru ada yang tunjuk jari, ya. Kenapa? Katanya?
Oh, kenapa bisa terjadi ada gas metana itu? Hampir sama tuh sama kendala Danes. Nanti sudah dijawab, ya. Sudah dijawab, ya. Jadi kenapa ada gas metana itu? Namanya sampah, ya. Sampah tadi ya, ada yang kering, ada yang basah. Itu nggak boleh tercampur, ya. Nggak boleh tercampur. Dari percampuran banyak sampah ini, sampah yang kering, sampah yang basah, ya. Kemudian nanti mengakibatkan adanya gas. Teman-teman tahu nasi? Tahu nasi? Nasi itu kalau ditaruh di dalam wadah, ya, kemudian ditutup, ya, ditutup terus, nggak dipanasin, nggak diapain, gitu kan ya? Itu lama-lama akan basi. Ketika dibuka, wah itu keluar gas tuh, terhirup udara yang nggak enak ya? Iya. Nah, itu tuh sampah tuh dikumpul, ditimbun, ya, di bawah itu kan mengendap tuh, ya, lama-lama dia akan mengeluarkan gas tuh, yang bau yang tidak sedap. Itu yang tadi ya, penimbunan sampah yang sangat banyak, yang terdiri dari berbagai macam sampah. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Ya, katanya ya. Baik, setelah ini insya Allah kita akan kudapan sore, ya. Kudapan sore, ya, nanti di ruangan masing-masing saja ya.